dipersiapkan terlebih dahulu. Salimna ala ustadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Ya Ustaz, Semangat dimulai. dari diri sendiri. Oke, baik. Nah, semangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Ustaz sampaikan materi pada kali ini. Nah, Ustaz cek dulu kebersihan kelasnya. Siapa bikin hari ini? Kamila Ustaz. Udah dibersihkan? Sudah Ustaz. Alhamdulillah ya. Kemudian rapikan dulu apanya, mejanya yang bagus, persiapannya. Oke. Baik. Anak-anak Ustaz semua. Pagi ini Ustaz absen dulu satu-satu ya. Ya Ustaz. Arifah Yasara, Hadira Ustaz. Atika Nasiro, Hadir Ustaz. Desvita, Hadir Ustaz. Sri Wayuni, Hadir Ustaz. ya. Hadir Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadir semua kalian lebih semangat kita belajar hari ini ya. Ya Ustaz. Baik, oke, kita belajar sejarah kebudayaan. Islam. Oke, baik anak-anak semuanya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang riwayat biografi Rasulullah. Karena kita ada yang dari SD, ada yang dari MI kemungkinan. Nah, baik ini Ustaz sajikan. Ini gambar apa? Gambar kota. Nah, sudah ada yang sampai ke sana? Belum Ustaz. Kan kita sampai ke sana tanya. Oke, baik anak-anak semua. Jadi ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ya, tujuan dari pembelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW ke periode Mekah ini, yaitu tujuan kita nanti seluruh anak-anak Ustaz dapat menceritakan misi dakwah Rasulullah, ya, dapat menceritakan misi dakwah Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini juga yaitu anak-anak semua dapat mengidentifikasi cara atau strategi dakwah Rasulullah yang berkembang di kota Mekah. Kemudian tujuan yang ketiga, seluruh anak-anak Ustaz dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegigihan dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Supaya mencapai tujuan pembelajaran, maka anak-anak semua ini Ustaz tanya dulu satu-satu. Ya Ya, Ustaz. biar lebih semangat ya. Baik. Mengapa agama Islam itu bisa tersebar ke seluruh dunia sampai bahkan ke Indonesia? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, Sri Wayuni. Mengapa agama Islam itu bisa berkembang tersebar kepada seluruh dunia? Karena Rasulullah SAW. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Satu lagi, amin. Mengapa dakwah Rasulullah itu bisa berkembang ke seluruh dunia? Ya, silakan. Karena agama ini tidak dipaksa, Nabi menyampaikan
bawahnya secara lemah lembut. Iya, bagus ya. Nah, ini secara lemah lembut. Ada lipat. Nah, bagus. Kemudian, ya, ada pertanyaan lagi yang saya sampaikan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk meneladani Rasulullah SAW? Nah, apa yang kamu harus lakukan untuk meneladani Rasulullah? Ya, kita. Iya, mengikuti sunnah Jadi apa? Tadi itu mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Kemudian intinya juga kita harus bersifat jujur sesama teman guru dan orang tua. Jadi baik, woi, luar biasa anak Ustaz semua ya. Baik, nah pembelajaran kita kali ini tentang dakwah di Mekah. Perhatikan dulu ya, materi kita pada kali ini nanti akan kalian dibagi kepada kelompok, beberapa kelompok, kelompok 1, 2, 3. Kalian akan pahami dulu apa yang Ustadz akan tayangkan, ya. Nah, nanti kalian akan pahami. Dan juga Ustadz sudah bagikan beberapa sumber. Itu ada buku paket, buku cerita juga di situ. Kalian nanti bisa cari informasi, ya. Nanti, ini pembelajaran peta konsep kita. Kita di sini ada pola dakwah Nabi, penindasan, meneladani perjuangan. Kemudian mengambil ibrah hakikat dari misi dakwah Rasulullah. Jadi itu pembelajaran kita pada kali ini, dakwah Rasulullah di periode Makkah. Baik, kelompok 1 nanti, ya. Ini ada beberapa pembahasan kita. Dari sini ada pola dakwah, ya. Ini dakwah, ini pola dakwahnya. Dakwah secara rahasia. Kemudian ini lebih kurang selama 3 tahun. Kemudian ini ada, ya, dakwah secara terang-terangan, ya. Jadi ini mulai, maka ini ada pertama kali ini dakwah Nabi di bukit, ya, Sofa. Maka ini sebab turunnya surah Al-Ahqaf. Baik. Nah, jadi itu pola dakwah Nabi ada 2. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang untuk kelompok pertama, ya, kelompok pertama tugasnya. Silakan nanti bentuk kelompok langsung. Itu yang meja itu dirapatkan saja, ya. Silakan nanti didiskusikan. Anak-anak Ustaz, kelompok pertama ini Despita, kemudian Amel dan kawan-kawannya, ya. Nah, itu tugas pertama, misi dakwah Rasulullah. Apa-apa saja misi dakwah Rasulullah. Silakan dicari. Nah, berbagai referensi itu juga ada buku yang Ustaz juga sudah jelaskan. Kelompok kedua, Atika dan kawan-kawan, ya. Nah, nanti itu silakan bentuk kelompok dengan tugas. Nah, jadi ini strategi ya. Kelompok kedua, mohon maaf Ustaz, strategi tadi ya. Nah, strategi dakwah Rasulullah. Nah, itu misi, strategi, kemudian keberhasilan. Nah, ya, strategi dakwah Rasulullah ya. Kelompok kedua. Oke, silakan bentuk kelompok. Digeser aja. Kita mulai. Silakan
Selamat Mekah misi dakwah Nabi Muhammad pada masa lalu. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai pembalasan. Keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat satu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan buah dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Dan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah SAW Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentang dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab Islam tidak mempercaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka yang bertanya, mana mungkin Tuhan pada ulang yang sudah hancur dapat dibangunkan dan dihidup kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Yang keempat, berubah perilaku masyarakat ini. Dalam perjalanan kehidupan sosial masyarakat Arab Islam terdapat pada satu tradisi yang melanggar etika dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minuman keras, rampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan bersuci, seperti merawat sama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak yang bukan milik sendiri, melarang melakukan debat, melarang perzinahan, dan melarang penggunaan lain. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hak biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa salah bersalah. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sebenarnya tidak. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru sama derajatnya. Untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin, terbanyak inilah yang pada akhirnya membawa berjuang antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5, ya. Nah, jadi yang pertama mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, ya. Nanti ya itu salah satu dari mereka yang mengisi dari dakwah Rasulullah. Ya, kemudian mengangkat hak asasi manusia, terutama kaum perempuan. Ya, baik, bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 2, silakan maju. Disampaikan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kedua akan menjelaskan strategi dakwah rahasia Nabi. Nabi Muhammad menggunakan dakwah siriyah dalam menyebarkan Islam. Strategi dakwah Nabi, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surah Asy-Syu'ara. Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun. 3 tahun pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka dengan kepribadian. Melalui dakwah beliau beberapa kali masuk yaitu Ismail Arfan, Al-Zubair bin Al, Abdul Rahman bin Auf, Zaid bin Abi Waqqas Al-Zuhriyan, dan
dan sholat dan mulai diri ibadah. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu surat Al-Ahzab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun surat Al-Ahzab yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bagi Quran saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi strategi dakwah Nabi itu ada dua. Nah, pertama secara aja sembunyi. Ya, sir. Ya. Kemudian dakwah secara terangan. Oke, udah bagus. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama sabar, yang kedua kegigihan dan keuletan, yang ketiga berakidah yang benar dan kuat, yang keempat akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, yang kelima kesejahteraan derajat. Yang pertama sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan baik dari keluarga maupun masyarakat. Dan sikap sabar merupakan modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah. Yang kedua kegigihan dan keuletan. Kegigihan dan keuletan yang Nabi Muhammad miliki bisa menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Yang ketiga berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini merupakan modal utama dalam Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dirinya. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Sebelum dia menjadi Rasul, ia sudah mempunyai sifat kejujuran dan kesetiaan sama. Cukup sekian yang saya sampaikan. Alhamdulillah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu keberhasilan dari dakwah Rasulullah. Pertama apa? Sabar. Kemudian Kegigihan dan keuletan. ya keuletan ya. Nah, jadi kelompok 3 ini luar biasa paham ya. Jadi baik. Nah, ini sudah dapat kita materi kita pada kali ini ada 3 ya. Pertama tentang misi dakwah Rasulullah di Mekah. Kedua tentang strategi. Nah, ketiga tentang keberhasilan. Nah, jadi sejauh ini baik. Nah, sudah dapat kita pahami. Sekarang kita ya latihan untuk materi kita kali ini. Ya, sebelum Ustaz simpulkan. Baik, latihan kita pada kali ini ada 5 pertanyaan. Bisa sampaikan saja, ditulis tadi sudah. Baik, pertanyaan pertama yaitu sebutkan misi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang kedua, sebutkan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Ya, bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Kemudian yang kedua, yang ketiga, jelaskan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Jelaskan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Kemudian yang keempat, faktor yang menyebabkan orang Mekah menolak dakwah Rasulullah. Faktor yang menyebabkan orang-orang Mekah menolak dakwah Rasulullah.
Nah, yang kelima, apa penjelasan dari mengangkat harkat martabat wanita? Apa penjelasan dari mengangkat harkat martabat wanita? Apa penjelasan dari mengangkat harkat dan martabat wanita? Ada 5 soal ya. Anak-anak semua silakan kerjakan. Kasih waktu ya 10 menit untuk ini. Silakan kerjakan. Nanti udah siap dikumpul. Nah. Nah, silakan kumpulkan. Kumpul di meja kerja. Oke, baik. Materi kali ini, gimana rasanya? Dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, pertama apa yang kita pelajari? Tentang misi dakwah Rasulullah. Kedua, ketiga, keberhasilan dakwah Nabi di mana? Bagus, tepuk tangan kita semua. Oke, ini ada kesimpulan, ulasan, ya. Ada poin-poin penting. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling inti utama di sini adalah ini misi dakwah Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dari ringkasan yang disampaikan oleh kelompok. Kemudian misi utamanya meluruskan akidah. Nah, ini poin yang keempat ya. Poin yang keempat ya. Nah, jadi itulah misi dakwah Rasulullah. Jadi demikian pembelajaran kita pada kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa yang pelajaran di lainnya akan datang. Jadi dapat Ustaz simpulkan pada kesempatan kali ini Ustaz akan menilai dari tugas kita nanti mana yang tercapai yang tidak. Jadi demikian ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah.